wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Ulangi lagi dia semangat. Semangat anak-anak? Semangat. Tunjukkan tangannya. Semangat anak-anak? Semangat. Wah, kayaknya belum sarapan. Baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan pembelajaran yang kedua. Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya? Mas Lutfi sehat? Sehat. Jangan lupa tetap kita harus menjaga jarak, pakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Sudah hadir semuanya hari ini? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Tadi yang berangkat lebih dulu siapa? Mas Burhan, ya Mas Burhan. Karena rumahnya dekat, jadi berangkatnya lebih dulu. Ya Mas Burhan bimbing doa teman-temannya ya. Tidak apa. Ya seperti itu saja. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihim nusyur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan, kita semua dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian nanti kalian jadi anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang soleh dan salehah. Mau jadi anak soleh? Dijawab dong. Mau jadi anak-anak yang cerdas? Apalagi kita sudah kelas 6, bentar lagi kita akan lulus. Ada yang sudah merencanakan sekolah di mana SMP-nya? Belum. Mas Zaid? Belum. Harus mulai dibicarakan dengan orang lain. Jadi ya, saya ingatkan sekali lagi, ingat hari ini masih masa pandemi yang cukup serius. Dijaga protokol kesehatannya, pakai masker ketika keluar rumah, hindari kerumunan, dan yang penting dijaga kesehatannya. Tadi siapa yang belum sarapan? Bukan sudah belum? Belum. Biasanya nggak sarapan, Pak? Biasanya sarapan. Sarapan itu untuk energi kita selama belajar di SD. Baik, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri dulu. Sudah siap? Sudah siap.
Salah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin sudah Ustaz sampaikan. Ada yang masih ingat kemarin pada pertemuan pertama kita belajar apa? Ayo, angkat tangan dulu, kemudian jawab. Siapa yang mau jawab? Kemarin kita belajar apa? Masih ingat enggak? Kemarin, pertemuan kemarin apa? Pertemuan yang kemarin kita di sini juga. Kita belajar apa bersama? Teks eksplanasi, benar. Apa lagi? Rangkaian lampu. Rangkaian lampu. Yang lebih tepatnya apa? Apa? Rangkaian listrik. Apa? Apa Zaid? Rangkaian listrik disusun secara seri, ya. Rangkaian listrik yang disusun secara seri. Sifatnya bagaimana? Kalau satu lampu mati, maka lampu yang lain akan mati juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang teks eksplanasi lagi, tapi nanti kita lebih ke aspek kalimat tanya. Jadi bagaimana kita membuat kalimat tanya berdasarkan informasi penting yang ada pada teks eksplanasi. Kemudian kita nanti juga akan belajar tentang rangkaian listrik juga. Kalau kemarin kita sudah belajar rangkaian listrik secara seri, maka hari ini nanti kita akan belajar rangkaian listrik secara paralel. Bedanya di mana? Nanti kita pelajari bersama. Kelebihannya apa? Nanti kita juga akan pelajari bersama. Gitu ya. Baik. Silakan kalian perhatikan gambar yang akan saya tampilkan di depan ini. Amati dulu. Coba diamati dulu. Nanti Ustaz tanya satu-satu. Ini gambar apa? Di situ ada apa aja? Coba kalian amati dulu.
Sudah terlihat semuanya? Sudah. Masalahnya Mas. Ada yang mau menyampaikan dulu? Ini gambar apa? Mas Rama? Itu gambar mati. Gambar macet. Gambar macet. Boleh. Ini juga kemacetan. Bisa? Ada yang lain? Apa Mas Zaid? Ada apanya di situ? Ada kendaraan, benar. Gambar macet, ada kendaraannya. Mbak Pramesti apa? Yang ada di situ aja disampaikan. Macet ada kendaraannya. Nah, pertanyaannya kendaraannya bagaimana? Tidak tersusun. Tidak tersusun. Kemudian mungkin bisa juga tidak teratur, berantakan. Apa lagi? Mirip kayak pasar itu. Mirip kayak pasar itu. Nah, kayak itu. Kira-kira ini bisa menyebabkan apa nanti? Kemacetan. Kemacetan. Apalagi yang lebih parah? Harus kecelakaan. Oh, ini kecelakaan. Pintar Mas saya, pintar Mas Lama. Ya, ini bisa menyebabkan kecelakaan. Lagi gambar yang kedua. Itu Coba kita lihat nanti. Mirip dengan gambar yang pertama. Mas Burhan, ada apa di sini? Gambar kedua. Ada kemacetan lagi. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada apa lagi di situ? Ada apa? kendaraan. Ada kendaraannya banyak sekali. Kendaraan yang tidak teratur. Antum bisa bayangkan itu. Bisa jalan nggak kendaraannya? Enggak. Ada yang ke depan, depannya ada yang ke sini. Nah, ketabrak tepat sekali masalah pintar. Jadi seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi di Jakarta. Di mana lagi? Surabaya. Kayaknya Mas Rama sering pergi ke kota-kota besar. Di Semarang ada nggak Mas Zaid? Oh, ada. Pernah ke Semarang sudah? Pernah ke Semarang? Pernah mengalami kemacetan seperti ini? Kayaknya Mbak Salmanya juga sering, karena sering ke tempat wisata-wisata. Kita Mbak Salma? Oh enggak, karena sekarang pandemi jadi enggak ke tempat wisata. Ya, ini salah satu kondisi jalan raya biasanya ada di perempatan besar yang tidak teratur. Simpang 5 bisa, simpang 6 mungkin, simpang berapa lagi? 7. Simpang 7 enggak ada ya. Enggak ada. Simpang 4 paling banyak. Nah, dari gambar-gambar ini, kira-kira kalian bisa menemukan solusi enggak? Karena kita hari ini belajar tentang penemuan, maka kira-kira penemuan apa yang bisa untuk mengatasi permasalahan ini? Dari gambar tersebut, apa yang terjadi tadi sudah menjawab semuanya. Terjadi kemacetan, kendaraan yang tidak teratur dan lain sebagainya. Nah, solusi apa yang bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Hubungannya dengan sebuah penemuan. Karena tematika itu penemuan baru. Apa? Kira-kira butuh apa supaya apa tadi? Keruwetan jalan tadi bisa diatasi. Ya, berapa? Saya sudah kasih dulu di sana ya, tepat sekali. Mas berani tertib. Kita butuh yang namanya lampu lalu lintas. Jadi lampu lalu lintas itu sangat bermanfaat untuk tempat-tempat yang sering dilalui banyak kendaraan, kemudian di persimpangan dan seterusnya. Karena bisa mengatur nanti yang sebelah sana berhenti dulu, yang sebelah sini boleh jalan. Atau bayangkan yang gak ada lampunya, sana pengen jalan, pengen jalan, akhirnya bisa terjadi diet. Terjadi apa? Diet, ya. Terjadi yang kerja jadi terlambat, yang mau sekolah bisa jadi terlambat, yang mau wisatanya keburu-buru, gitu ya.
Makanya kita butuh penemu lalu lintas. Baik, silakan kalian baca dulu. Ada satu teks penemuan terkait dengan lampu lalu lintas. Silakan kalian baca di lembar materi yang sudah saya berikan tadi ada. Silakan dibaca dulu sendiri tentang si paralel penyelamat jalan. Dibaca dulu. Kemudian silakan nanti kalian baca kembali teksnya dan kalian pahami isi penting dari teks tersebut. Dengan apa? Dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan di lembar tersebar ini. Silakan dikeluarkan pensilnya dulu atau pulpennya. Saya bagikan tentang KBD-nya. Terang nggak bawa Anda tulis? Kalian tulis namanya dulu. Nomornya sudah. Saya kasih waktu 5 menit ya. Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Pahami kembali teks. Nanti kita bahas bersama. Apa topik yang dibahas pada teks tersebut? Siapakah Gareth Augustus Morgan? Bagaimana prinsip kerja lampu lalu lintas? Mengapa keberadaan lampu lalu lintas sangat penting di zaman sekarang? Silakan kalian coba bacakan dulu. Apakah sudah semua? Dikerjakan mandiri ya. Kalau masih bingung dibaca kembali teksnya.
sudah selesai? 1 menit lagi. Insya Allah bisa. Jangan takut salah ya. Seorang penemu itu, antum bisa bayangkan penemu lampu ini. Kalau diceritakan itu kan sampai melakukan berapa kali percobaan? 1000 kali percobaan sampai akhirnya ketemu lampu pijar. Seandainya penemu tadi itu melakukan percobaan 2 kali gagal terus nggak jadi dilanjutkan, maka nggak akan ada lampu. Makanya kalian jangan menyerah, coba dulu, kerjakan semampunya, nanti akan ada yang berkembang. Kemampuannya pasti akan berkembang. Sudah ya, 1 menit ya. Nanti kita bahas bersama. Sudah semua? Yuk kita bahas dulu. Nomor 1. Siapa yang mau jawab nomor 1? Mau jawab nomor 1? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Yuk Mas Zaid, nomor 1. Dibaca dulu soalnya. Apa topik yang dibahas pada teks Ya. tersebut? Apa topik yang dibahas pada teks tersebut? Penemuan lampu lalu lintas. Ya, tentang penemuan lampu lalu lintas. Benar semua ya? Benar semua? Alhamdulillah. Nomor 2, siapakah? Siapa nomor 2? Nomor 2 siapa? Katakan. Yang mau jawab nomor 2? Ya, Mbak Salman. Siapakah Clarence Augustus Morgan, penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923? Ya, tepat. Tepuk tangan semuanya. Mas Zaid juga. Jadi, siapakah Clarence Augustus Morgan? Beliau adalah salah seorang penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923. Nomor 3, bagaimana prinsip kerja lampu lalu lintas? Yang mau jawab siapa? Nomor 3. Atau usah tunjuk? Wah, ditunjuk nanti. Jangan saya. Nah, orang itu langsung bersembunyi. Coba ya. Ya, Bang Mesti ya. Nomor 3. Bagaimana prinsip perjalanan lalu lintas? Dibacakan siapa? Bang Mesti. Yang keras nonton dan dengar. Tidak apa. Prinsip yang bagaimana prinsip kerja lampu lalu lintas? Prinsipnya harus mematuhi peraturan lalu lintas. Prinsipnya harus mematuhi peraturan lalu lintas. Ada yang lain jawabannya? Mas Rama, jawabannya apa? Untuk memudahkan lalu lintas. Untuk memudahkan Pelaksanaan. laju lalu lintas. Nomor 3 dia. Nomor 3. Zaid, nomor 3 apa jawabannya?
Yang paling tepat adalah bagaimana prinsip kerja lampu lalu lintas? Jawabannya adalah prinsip kerjanya menggunakan 3 buah lampu yang disusun secara paralel. Jadi prinsip kerja nanti menggunakan 3 buah lampu. Ya, ada 3 atau lampu lalu lintas? Apa ada 4 sekarang? 3 ya, masih 3. Merah, Kuning, hijau, biru. oh, biru nggak ada. Biru nanti apa? Merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan, biru apa biru? Biru ngebut, oh kita nggak boleh ngebut ya, nggak boleh ngebut. Ya, prinsip kerjanya menggunakan 3 buah lampu yang disusun secara paralel. Nah, kita nanti akan buat yang paralel. Yang keempat, yang terakhir, mengapa keberadaan lalu lintas sangat penting di zaman sekarang ini? Kenapa? Jawabannya apa? Lutfi, kenapa penting? Ya, karena sering terjadinya macet dan kecelakaan. Boleh, untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan, maka dipasanglah lampu lalu lintas. Ada jawaban yang lain? Burhan, jawabannya apa? Nomor 4. Belum dijawab. Gitu ya. Kenapa penting? Karena yang namanya lalu lintas itu sangat dibutuhkan untuk mengatur jalannya lalu lintas, khususnya di kota-kota besar. Seperti gambar tadi, kalau nggak ada lalu lintas, niscaya nanti akan crowded, akan berantakan, kacau. Nah, baik. Alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa memahami teks tersebut dengan baik. Silakan nanti yang merasa tadi masih kurang, silakan ditingkatkan lagi kemampuan memahaminya. Sekarang, kalau ini kita menjawab pertanyaan, maka ada juga kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan dari sebuah teks eksplanasi. Ya. Masih ingat kata tanya? Kalau di situ nomor 1 kata tanyanya apa? Apa? Nomor 2? Siapa? Nomor 3? Bagaimana? Nomor 4? Mengapa? Cerdas. Sip, luar biasa. Aspek kata tanya itu nanti terkenal dengan 5W1H. Pernah dengar nggak 5W1H? 5W itu bahasa Inggrisnya siapa yang paling bagus? Nggak ada. Bahasa Inggris itu 5W1H itu hanya ada what, when, where, why, who, sama how. Atau bahasa Indonesianya itu apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Itu paling gampang. 5W1H itu. Tapi kalau 5W1H pakainya bahasa Inggris. Apa? Kata tanya apa itu gunanya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan sinteks. Contohnya bagaimana kalimat saya menggunakan apa? Menanyakan keadaan atau kegiatan. Keadaan atau kegiatan. Contohnya siapa yang bisa dicontoh? Kalimatnya dengan kata apa? Apa hobimu? Pintar Mas Lutfi. Apa hobimu Mas Rama? Hobi itu di keluyuran. Oh, keluyuran itu bukan hobi ya. Hobi itu main bola, sepedaan, olahraga. Cari-cari kan. Nah, cari ikan. Berarti besok buat peternakan ikan. Kedua ada kata tanya siapa. Siapa itu menanyakan pelaku atau tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya bagaimana pertanyaannya? Siapa namamu? Boleh. Kalau tadi siapa penemu lampu lalu lintas? Saya. Kapan? Kapan itu menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kapan? Waktu itu berarti bisa hari, bisa tahun, bisa apa lagi? Jam. Kapan terjadinya gerhana matahari? Tadi malam pukul berapa misalnya? Saya terjadinya
Kemudian kalimat tanya yang berikutnya ada di mana. Ini paling gampang di mana. Di mana itu berarti menanyakan apa? Lokasi atau tempat. Tempat atau lokasi. Contohnya, Mbak Mesti ya, yuk. Berikan contoh Mbak Mesti. Di mana rumahmu, Mas Zaid? Di mana rumah Mas Zaid? Rumahnya di Banjar. Ya. Kemudian yang kelima ada mengapa. Mengapa itu fungsinya untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Mengapa bisa terjadi apa gitu misalnya. Mengapa bisa terjadi banjir? Jawabannya gimana? Karena buang sampah sembarangan, Membuat aliran. buat aliran-aliran. Karena airnya bingung mau kemana, akhirnya ke jalan-jalan ke rumah orang, gitu loh. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana itu menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Bagaimana lampu lalu lintas? Bagaimana lampu di atas ini bisa menyala misalnya? Ini menyala lampunya. Jawabannya apa? Karena ada arus listrik. Tepat, pintar semuanya. Alhamdulillah. Bisa ya? Nah, nanti ketika Ustaz minta kalian buat kalimatannya, silakan kalian pahami dulu fungsinya untuk apa. Nanti kita buat kalimat kalimatnya. Bisa ya? SD persada. Siap. SD persada. Siap. Alhamdulillah. Baik. Kita kembali ke teks yang tadi dulu. Tadi kita bahas teks tentang apa? Tentang apa? Topiknya apa? Penemu lampu lalu lintas. Tadi lalu lintas itu prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya dengan 3 buah lampu yang dipasang secara paralel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik secara paralel. Apa itu rangkaian secara paralel? Konsepnya seperti ini. Ada 3 buah lampu. Ini 3 buah lampu. Maka ini juga ada 3 buah lampu. Ini sumber arusnya. Ini saklar. Sebenarnya saklarnya kita pakai 3, tapi nanti untuk lebih memudahkan kita pakai 1 dulu. Ya. Nah, kegiatan ini nanti sebenarnya kita bisa membuat miniatur lampu lalu lintas. Tapi karena waktu yang terbatas, nanti kita buat rangkaiannya dulu. Pertemuan yang berikutnya atau kapan nanti bisa kita buat miniatur lampu lalu lintas. Rangkaian listrik paralel. Coba dibacakan. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Kalau seri kemarin kan tidak bercabang, dapat kan langsung jadi satu. Nah, kalau paralel itu listriknya bercabang. Maksudnya gini, loh, ini ada cabang 1, 2, cabang 1. Oh, cabang ini lagi 2. Oh, cabang ini lagi 3. Nah, ini contoh desain rangkaian listrik secara paralel. Dan fungsinya kelebihannya juga banyak. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya Ustaz akan berikan kalian proyek untuk membuat rangkaian listrik secara paralel. Kemarin kan buat Kemarin kan secara seri, nah sekarang secara paralel. Bisa ya? Baik, sebelumnya Ustaz akan membuat kelompok dulu. Tapi karena kemarin terlalu dekat ya, sekarang kita buat kelompok supaya tetap ada jaga jaraknya. Silakan kalian perhatikan dulu videonya. Jadi kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Yang masih sama
bagi tugas. Seperti itu bisa ya? Tinggal digabungkan sampai 3-nya jadi. Kalau sudah kita tempelkan dulu di apa yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian cetakannya kalian tempel dulu nanti di semuanya supaya rapi. Coba bisa lihat dulu. Bawa plester nggak? Sebel. Nah, plester samping-sampingnya aja, biar berdiri sampingnya. Semuanya. Berjajar, disusun berjajar. Ini sudah terpasang. Nah, sudah semuanya terpasang. Kemudian untuk langkah berikutnya, setiap dari ujung-ujung kabel dalam lampu ini nanti kita hubungkan. Nah, ujungnya langsung dibelahkan ya. Jadi satu. Ketika kabelnya Nah, ada di dalam itu satu, dihubungkan jadi satu. diputar aja yang semuanya jadi bergabung jadi satu. Paham? Kemudian yang kiri juga. Yang kiri sudah. Tiga kabelnya kalian hubungkan menjadi satu. Ya seperti ini. Dihubungkan. Sudah. Kemudian kita ambil satu kabel lagi untuk kita hubungkan di salah satu ujungnya. Yang artinya ini akan kita Nanti ada satu lagi kita hubungkan di satu hubungkan ujungnya. satu kabel lagi. Yang nanti akan dibawa ke saklar. Untuk nanti kita hubungkan ke dalam saklar seperti kemarin kita pakai satu saklar ya. Nah kalau sudah nanti di kotak baterainya ini tinggal kita hubungkan juga ke kabel yang lain. Ini ada saklarnya. Nah nanti yang diberi masuk ke dalam saklar. Kemudian yang satu nanti langsung masuk ke yang sebelahnya tadi yang sudah kita hubungkan tadi. Nah pakai seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam saklar. Seperti biasa, memasukkan kemudian diputar, pastikan itu kuat agar nanti tersambung. Karena nanti kalau tidak kuat bisa jadi terusnya tidak lancar. Nah ini untuk saklarnya sudah tersambung dengan baik. Kemudian satu kabel dari kotak baterai kita hubungkan ke salah satu ujung yang sebelahnya. Cukup diputar saja, yang penting tersambung. Nah, sudah terhubung semuanya. Bisa ya seperti itu? Pasang lampunya. Kalau sudah tinggal pasang lampu sama pasang baterainya. Kita pasang lampunya dulu. Ketiga-tiganya silakan dipasang lampunya. Baik, kemudian kita pasang baterainya yang kita gunakan sebagai sumber arus listrik.
berapa? Kelompok 1 10 menit. Kelompok sebelumnya berapa? 15 menit selesai ya? Bismillah, insyaallah selesai. Ya, silakan Ustaz kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan proyek ini. Silakan dibagi tugas. Langkah pertama kalian hubungkan lampunya dulu. Ya, silakan dibuka lampunya dulu. Ada satu kabel panjang itu yang terakhir untuk saklar. Ya, lihat kabel itu panjangnya. Yang panjang jangan dihubungkan ke lampu. Yang pendek ini yang dihubungkan ke lampu. Saya, silakan mulai mengerjakan proyek. Bismillah, selesai Bapak. Tidak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas, saya tunjukkan di sini ya. Nih. Ya, ini. Langkah pertama ini, langkah kedua ini. Selesaikan dulu. Ya, satu sudah selesai. Ya, yang lain. Tester, nih. Duduk aja, tetap jaga jarak. Sambil diskusi boleh. Pastikan terhubung dengan kuat. Ingat tetap jaga jarak yang putra, duduk yang rapi, sambil duduk aja Mas Lutfi. Ini agak ke atas aja Mas, agak di atas aja. Nanti ini buat baterai. Nah, taruh di atas, tepat, pinter, sip. Cadangan. Yang dipakai cukup 3 lampu. Seperti konsepnya lampu lalu lintas.
Kok pasti? Orang mulai sabun saya. Apakah ada kesulitan? Sudah sampai di mana ini? Sudah sampai di rangkai. Sip. Oh, kelompok yang putra sudah sampai di penyusunan lampu. Alhamdulillah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Masukkan. Nah, oh, kelompok yang putra sudah tersusun. Sebentar. Sudah yakin ini bisa nyala? Yakin. Oh, cuma. Alhamdulillah. Coba dimatikan, coba dimatikan. Hidupkan, hidupkan. Coba dihidupkan lagi. Alhamdulillah bisa menyala. Yang putra sudah selesai. Yang sudah selesai kalian buka LKPD-nya tadi. Ada beberapa aktivitas yang harus kalian selesaikan. Dimatikan boleh. Yang putri sampai di mana? Ternyata mudah ya. Yang putra cepat sekali selesai. Yang putri ternyata juga sudah selesai. Coba kita lihat apakah menyala. Akhirnya menyala. Silakan yang sudah, kalian buka LKPD-nya. Ada beberapa aktivitas yang harus kalian selesaikan. Lampu 1, 2, 3-nya bebas. Kan ini ambil lampu satu kan, berarti ambil lampu ini ambil lampu apa kabel? Lampu 1 diambil, lampu 2 berarti yang 1 dikembalikan dulu. Oh benar lagi.
Nanti kalau diambil semua ya nggak mungkin nyala nih, Mas. Masih Kak. Masih tulis di LKPD. Tengah. Dua lagi. Ini 1, 2, 3, pas 1, 2, 3. Satu nih yang di yang tengah. Ya, kalau sudah nanti ada perwakilan yang presentasi ya. Salah satu kelompok ada perwakilan yang presentasi menyampaikan hasil dari percobaannya. Presentasi. Dua boleh nggak? Kita satu. Jika satu lampu ini diameter kan? Kemudian diberikan apa yang terjadi pada lampu. Kesimpulan. Tulis kesimpulannya kalau sudah. Kesimpulannya Kesimpulannya ya jika diambil salah satu yang lain diberikan. Kesimpulannya jika salah satu lampu diambil maka bagaimana dengan lampu yang lain? Itu aja sederhana. Boleh itu. Apakah sudah selesai, Nak? Sudah? Ya, yang putri. Jadi
atau baterainya sudah mau habis? Ya tadi ini tadi nggak tentang. Oke. Tidak. Sudah ya? Yuk. Kita minta perwakilan untuk presentasi hasil dari percobaannya. Mas Lutfi boleh di depan. Sini aja ke depan sana. Di bawah satu-satu. Dibawakan. Nah, nanti sambil praktek. Bawa sini mas, bawa sini dulu dong. Enggak, itu rangkaian paralel. Atau di sini mas ya, ditaruh sini dulu. Biar yang putih dulu yang maju. Di bawah ke atas. Assalamualaikum. Terus sampaikan kesimpulannya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, jika satu lampu diambil, lampu yang lain tidak mati. Agak maju. Ya. Kesimpulannya apa? Diulangi. Jika satu lampu diambil, lampu yang lain tidak mati atau masih menyala. Ya, sip. Tepuk tangan untuk Mas Lutfi dan juga Mas Burhan. Itu salah satu sifat dari rangkaian paralel. Yuk, yang putri perwakilan satu anak. Ya sama premisnya yang putri. Sini. Agak maju. Salam dulu. Assalamualaikum Yang lain diperhatikan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matikan saklar, ambil lampu 1, kemudian hidupkan saklar. Apakah lampu 2 dan 3 masih menyala? Langsung aja. Ya. Masih menyala. Langsung kesimpulan. Kesimpulannya, jika salah satu lampu diambil, maka lampu yang lainnya masih menyala. Ya, jika salah satu lampu diambil, maka lampu yang lain masih menyala.
Tepuk tangan untuk Mbak Pramesti dan Mbak Salma. Bisa nggih? Bisa semua? SD itu salah. Perhatikan, ini beberapa ciri dari rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Satu, bisa dibaca ya. Rangkaian memiliki lebih dari satu aliran. Kenapa? Karena bercabang. Maka punya beberapa aliran. Kalau itu ada 3 aliran. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak komponen listrik sehingga biayanya dibutuhkan lebih mahal untuk membuat. Kalau kalian bandingkan dengan rangkaian seri kemarin, maka lebih rumit ini karena kabelnya banyak. Ya toh? Kalau kemarin kan cuma satu rangkaian, cepat. Yang ketiga, cahayanya lebih terang. Coba nyalakan dan bandingkan dengan yang kemarin. Kemarin pasti lebih. Kemarin juga. Nah, rangkaian paralel nanti mau berapapun lampunya, insya Allah nyalanya akan tajam. Tapi kalau rangkaian seri, semakin banyak lampu, maka nanti semakin boros, semakin redup. Yang terakhir, yang kalian praktekkan tadi, ketika salah satu lampu mati atau diputus, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Nah, rangkaian paralel ini sering dipakai di contohnya atas ini. Rangkaian listrik di rumah itu semuanya pakai rangkaian paralel. Jadi ketika satu lampu mati, maka yang lain tidak akan. Misalnya kamarnya Mas Zaid mati, kamar mandi nggak akan mati, masih nyala. Lampu depan juga masih nyala. Itu ya, alhamdulillah. Itu tentang karakteristik rangkaian paralel. Baik, anak-anak semuanya, SD ini bersalada? SD ini bersalada? Silakan. Baik, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian materi hari ini, Ustaz akan berikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan 10 soal, silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Ya, dikerjakan. Silakan tulisnya dulu. Silakan yang sudah dapat soalnya silakan dikerjakan. Tulis namanya, nomor absennya juga.
selesai? Jangan lupa nama dan nomor absennya. Sudah semua? Sudah? Yes. Sudah semua? Yang sudah silakan dikumpulkan. Yang putra ke Mas Zaid, yang putri ke Mbak Salma. Kalau sudah dikumpulkan ke Pak ini. Bisa dikerjakan ya soalnya ya. Tentang apa ini tadi? Teksnya yang pertama. Tentang menemu mesin cetak. Mesin cetak. Ya. Nomor satu topiknya apa? Topiknya berarti tentang menemu mesin Cetak. cetak. Ya. Kenapa harus ditemukan mesin cetak? Pertanyaan kedua. Latar belakangnya apa? Masih ingat nggak jawabannya? Karena Gutenberg ingin membuat banyak surat dalam waktu yang Singkat. singkat. Tepat sekali. Ini yang rangkaian yang Mesir total yang mana? Yang nomor B. B. Tepat sekali. Saya dapat. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah kita lalui dengan bahagia. Ya teman seperti bahagia toh? Bagaimana perasaannya ketika tadi menyelesaikan proyek kemudian lampunya menyala? Senang nggak? Senang ya. Buat kemudian nyala. Sering. Wah, hore, berhasil. Nah, rangkaian paralel ini yang sering dipakai di rumah-rumah. Baik, sebelumnya kita mengulas kembali sedikit tentang yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar apa? Pertama, tentang lampu lalu lintas. Apalagi membuat rangkaian paralel. Apalagi mengerjakan ada tadi kita membuat kalimat tanya. tanya. Kemudian belajar juga tentang karakteristik rangkaian paralel. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar banyak. Silakan nanti dipelajari kembali di rumah. Kemudian nanti bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Rangkaian paralel contohnya di rumah kalian. Contoh rangkaian listrik secara paralel dan juga lampu lalu lintas. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar masih ada hubungannya dengan listrik, tapi kita tidak akan praktek. Kita nanti akan membuat laporan dan juga membuat poster. Jadi pertemuan berikutnya nanti silakan kalian bawa pewarna, krayon, boleh, pokoknya yang bisa mewarnai ya. Pertemuan berikutnya silakan bawa warna. Kita akan belajar satu cara menghemat listrik, yang kedua nanti kita membuat poster yang intinya untuk ajakan menghemat energi. Saya, insya Allah, udah.
Baik, silakan mas-mas berani. Ini kembalikan anak Di bawah dulu. Silakan mas-mas dulu. Sudah siap semua? Baik. Sebelum pulang kita berdoa dulu seperti biasa. Karena tadi yang putra selesai lebih dulu rangkaiannya dan bagus sekali, alhamdulillah. Salah satu nanti mimpin berdoa. Bisa minta Mas Turfi untuk mimpin doa pulang. Siap. Siap. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Baik, dari Ustaz cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi nanti saya informasikan. Gitu ya. Dari Ustaz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.